Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat berjumpa lagi di Dapur Family 5. Kali ini saya akan berbagi resep dan tutorial cara membuat 3 macam kue kering, yaitu kue keciput, kecipir, dan petolor dengan satu bahan adonan dari tepung ketan ya pemirsa. Sebelum nonton videonya hingga usai, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan tombol notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan dengan resep-resep terbaru dari kami. Terima kasih. Adapun bahan-bahan untuk membuat 3 macam jenis kue kering, yaitu kue petolor, keciput, dan kecipir adalah di sini ada 250 gram tepung ketan, saya pakai kemasan. 75 ml air kapur sirih, saya pakai yang beningnya saja ya pemirsa. 1 butir telur ukuran sedang, 65 ml santan dengan kekentalan sedang, saya pakai kemasan. 45 gram margarin, 60 gram gula halus, 1 gram baking powder, saya pakai double acting, 10 gram SP, 2 gram vanili bubuk, 3 gram garam. Di sini juga ada 60 gram biji wijen, 1,5 sendok makan air. Ini nanti untuk membasahi wijennya ya pemirsa, buat taburan kue keciputnya nanti ya. Kita siapkan wadah bersih. Kita pecahkan 1 butir telur terlebih dahulu ya pemirsa. Kita tambahkan vanili bubuk, gula halus, SP, lalu margarin ya. Lanjut kita aduk-aduk menggunakan whisker ya pemirsa. Kita aduk hingga tercampur merata dan nanti adonannya menjadi kental dan licin ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan santan, garam, kita aduk-aduk lagi. Lalu kita tambahkan baking powdernya, kita aduk-aduk lagi. Lalu kita tambahkan tepung ketan ya pemirsa. Kita aduk pelan-pelan. Kita tambahkan endapan air kapur sirih, kita tuang setengahnya terlebih dahulu ya. Sebaiknya kita menggunakan tangan ya, tangan sudah dicuci bersih biar nanti mengaduknya lebih cepat dan mudah ya. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan lagi sedikit air kapur sirihnya ya. Kita aduk, kita uleni hingga nanti adonan kalis dan teksturnya sedikit lembek ya pemirsa, biar nanti mudah untuk dicetak adonannya ya pemirsa. Nah seperti ini ya pemirsa, kekalisannya ini sudah cukup ya. Untuk air kapur sirihnya saya pakai cuma 60 ml ya pemirsa, dari 75 ml yang saya sediakan. Masih sisa 15 ml ya pemirsa. Lanjut, setelah diadon lalu saya bagi menjadi 3 bagian sama berat ya pemirsa, dan saya bungkus dengan plastik wrap biar tidak kering. Lalu kita ambil 1 bagian adonan ya. Ini kita akan membuat kue petolor terlebih dahulu ya pemirsa. Ini saya siapkan plastik segitiga atau plastik contong, bagian ujungnya sudah saya gunting ya, kurang lebih setengah sentimeteran ya pemirsa. Di sini juga saya siapkan kertas nasi ya, 1 lembar saya bagi menjadi 12 bagian, nanti permukaannya diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis ya pemirsa. Kita ambil adonan secukupnya ya pemirsa untuk kue petolornya ya. Kita padatkan dengan cara dikepal seperti ini ya. Sisanya kita tutup dengan plastik lagi biar tidak kering. Lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya, dan kita tekan ke arah ujung ya pemirsa sampai penuh ya, seperti ini. Lanjut siap untuk dicetak di atas kertas nasi ya. Untuk bentuk ukuran lebar kecilnya sesuai selera ya pemirsa. Nah seperti ini ya pemirsa bentuknya.
kita cetak semua adonan hingga habis ya pemirsa. Nah, ini hasilnya setelah dicetak semuanya ya pemirsa. Lanjut kita tutup permukaannya dengan plastik ya pemirsa biar tidak kering, dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil adonan yang kedua, ini untuk kue kecipirnya ya pemirsa. Di sini saya siapkan kertas nasi 1 lembar jadi 8 bagian, ini bentuk segi panjang ya pemirsa. Di sini juga saya siapkan cetakan terbuat dari botol air minuman ya. Ini saya potong ya botolnya, dan tutupnya saya bentuk seperti ini ya pemirsa. Lalu bagian dalam nanti diolesi minyak secara merata, begitu juga dengan kertas nasinya ya. Untuk membuat cetakan kue kecipirnya, saya memakai botol air minuman kemasan yang sudah tidak ada isinya ya pemirsa. Kita buat garis tanda bentuk plus seperti ini ya dengan spidol. Lalu kita lubangi dengan pisau yang ujungnya runcing dan tajam ya. Seperti ini ya pemirsa, bisa juga dengan menggunakan cutter. Lalu bagian bawahnya kurang lebih 10 sentian kita potong ya, dan hasilnya seperti ini ya pemirsa. Lanjut kita ambil adonan secukupnya saja ya pemirsa. Kita tutup plastik sisa adonannya biar tidak kering. Lalu kita masukkan ke dalam cetakan yang kita buat tadi ya pemirsa. Kita tekan-tekan dengan menggunakan jempol sampai padat ya, sampai keluar dari permukaan tutup botol. Lalu kita cetak di atas kertas nasi dengan ditekan menggunakan jempol ya. Kita tekan pelan-pelan, jangan sampai putus ya pemirsa. Jika dirasa sudah cukup panjangnya, kita putus dengan jari ya. Kita ulangi lagi ya pemirsa. Kita tekan pelan, jangan sampai putus ya. Jika sudah cukup panjangnya, kita potes dengan telunjuk ya pemirsa. Jika adonannya agak lembek, maka mudah ya pemirsa untuk mencetak adonannya ke dalam cetakan ya. Jadi menekannya juga gampang. Ini kita cetak hingga nanti adonan kue kecipirnya habis ya pemirsa. Nah, setelah dicetak semuanya, hasilnya seperti ini ya pemirsa. Lalu kita tutup permukaannya dengan plastik juga ya, biar tidak kering. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil adonan yang terakhir, yaitu adonan yang ketiga ya. Ini untuk kue keciputnya ya pemirsa. Kita siapkan wadah. Kita tuang biji wijennya ya, lalu kita beri air secukupnya ya. Kurang lebih 1 sendok makan saja, lalu kita aduk-aduk hingga tercampur merata ya. Dan kita siapkan plastik contong. Ini plastik yang saya pakai untuk mencetak kue petolo tadi ya pemirsa. Bagian ujungnya saya gunting lagi, lebih lebar ya, kurang lebih 1 cm-an ya pemirsa. Lalu kita ambil adonan secukupnya, lalu kita masukkan ke dalam plastik contong ya. Kita tekan sampai ke ujung seperti ini ya. Lalu kita tekan lagi hingga nanti keluar adonannya membentuk angka 1 seperti ini ya pemirsa. Jika dirasa sudah cukup panjangnya, kita putus atau kita potes dengan jari ya. Untuk panjang dan pendeknya bentuk kue keciputnya sesuai dengan selera ya pemirsa. Lanjut kita taburi dengan biji wijen adonannya ya pemirsa. Dengan cara boxnya kita goyang-goyang seperti ini ya. Kita goyang-goyang hingga nanti adonan tercampur dengan biji wijen ya, hingga merata. Setelah itu kita ambil adonan keciputnya yang sudah dibaluri biji wijen ya pemirsa, kita pisahkan. Nah, ini kita goyang-goyang lagi sebentar, kita pisahkan lagi. Ini untuk memisahkan biji wijennya yang masih tersisa atau tertinggal di adonan keciput ya pemirsa.
Kita cetak adonan kue keciputnya hingga nanti habis ya pemirsa adonannya. Nah, ini hasilnya setelah adonan kue keciputnya sudah dibaluri dengan wijen semuanya ya pemirsa. Kita tutup agar tidak kering adonannya. Lanjut kita akan menggorengnya ya pemirsa. Di sini saya sudah memanaskan minyak goreng ya pemirsa dengan menggunakan api kompor api yang kecil ya. Jika minyak gorengnya sudah panas, lanjut kita akan goreng adonan kue keciputnya ya pemirsa. Kita masukkan satu persatu ke dalam penggorengan ya. Untuk kue keciputnya ini saya goreng 2 kali ya pemirsa. Untuk gorengan yang pertama ini akan saya goreng hingga nanti warnanya berwarna kuning pucat saja ya pemirsa. Fungsi dari kue keciputnya digoreng 2 kali adalah biar nanti kue keciputnya setelah matang teksturnya garing, renyah sampai ke dalam ya pemirsa. Dalamnya tidak melempem atau empuk ya. Nah, ini sudah berwarna kuning pucat ya. Lanjut kita angkat dari penggorengan lalu kita tiriskan dan dinginkan ya pemirsa. Sebelum dibuat menggoreng lagi, minyak gorengnya kita bersihkan dari biji wijen yang lepas dari adonan kue keciputnya ya pemirsa. Lanjut kita goreng sisa adonan kue keciputnya ya pemirsa. Kita goreng hingga nanti berwarna kuning pucat saja ya, seperti yang tadi pertama kita goreng kue keciputnya ya. Sambil menunggu kue keciputnya dingin, lanjut kita akan menggoreng kue petolonya ya pemirsa. Kita masukkan satu persatu kue petolonya ke dalam penggorengan ya. Kita lepaskan dari alas kertas nasi atau kertas roti ya, pelan-pelan. Kita goreng secukupnya saja biar tidak bertumpuk ya nanti di penggorengan. Jika terlalu banyak, kita biarkan mengapung semuanya ke permukaan ya, dan kita biarkan ngeset terlebih dahulu adonannya, baru kita balik ya pemirsa. Untuk menggoreng kue petolo ini harus sering dibolak-balik ya pemirsa, biar nanti warna dan matangnya merata ya. Jika sudah berwarna golden brown seperti ini, lanjut kita angkat dari penggorengan ya pemirsa, lalu kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisa adonan kue petolonya ya pemirsa hingga matang. Lanjut kita akan goreng kue kecipirnya ya pemirsa. Kita masukkan ke dalam penggorengan pelan-pelan saja biar tidak putus ya. Kita goreng secukupnya saja biar nanti ada ruang untuk membolak-balikkan kue kecipirnya ya pemirsa. Jika sudah mengapung semua ke permukaan dan tekstur adonan kue kecipirnya ngeset, kita balik ya pemirsa. Ini sama seperti menggoreng kue petolo ya, harus sering dibolak-balik ya pemirsa biar nanti matang dan warnanya merata ya. Jika sudah berwarna golden brown seperti ini atau kuning keemasan, kita angkat dari penggorengan lalu kita tiriskan. Kita goreng sisa adonan kue kecipirnya ya pemirsa hingga selesai. Lanjut kita akan menggoreng kue keciputnya yang sudah didinginkan ya pemirsa. Ini kita goreng hingga nanti warnanya kuning keemasan atau golden brown ya. Jika sudah berwarna kuning keemasan atau golden brown seperti ini, kita angkat dari penggorengan lalu kita tiriskan dan didinginkan ya.
Alhamdulillah 3 macam kue kering sudah matang ya. Jadi sebanyak ini ya pemirsa. Mari kita lihat dan coba tekstur kerenyahannya ya. Kue kecipirnya ini garing sampai ke dalam ya pemirsa. Kita coba kue keciputnya ya pemirsa. Kue keciputnya juga terlihat garing sampai ke dalam ya pemirsa. Kita coba lihat juga kue pedolonya ya pemirsa. Ketika kue keringnya ini sama-sama garing, renyah crunchy ya, manis dan gurihnya pas ya pemirsa. Wajib dicoba di rumah ya, bisa untuk ide jualan juga. Agar kue keciputnya kecipir dan pedolonya tetap renyah, kita simpan di dalam wadah toples seperti ini ya. Kita tutup rapat ya pemirsa. Ini juga bisa untuk isian toples untuk lebaran nanti ya pemirsa. Terima kasih telah menonton videonya hingga usai. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam membuat videonya ya. Insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan tombol notifikasinya ya pemirsa, agar channel kami lebih berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.